saya Teddy Wahid dalam channel Teddy Wahid Official. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana sih cara mendapatkan penghasilan tambahan atau buat kalian yang saat ini belum bekerja, ingin mendapatkan kerjaan atau yang lainnya, yang saat ini mungkin sedang sibuk di rumah sebagai ibu rumah tangga, ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, saya akan berbagi bagaimana sih cara mendapatkannya, khususnya yang saat ini belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Oke, sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini jika memang video ini bermanfaat. Ingat, subscribe itu gratis agar saya tetap semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Oke, jangan lupa subscribe ya, dan tonton video ini sampai selesai. Ya, langsung saja. Jadi mungkin saat ini banyak di antara kalian yang saat ini sedang mencari pekerjaan atau yang sudah bekerja ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, di zaman era saat ini, YouTube itu sudah sangat luar biasa dan sangat populer ya di kalangan kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana sih kita mendapatkan penghasilan dari YouTube hanya bermodal gadget atau handphone yang kita miliki. Banyak di antara kalian memiliki handphone yaitu berbasis Android. Nah, bisa digunakan. Contohnya, kita tidak perlu hal yang sangat besar ya bagi kalian yang saat ini memiliki handphone, bisa membuat konten-konten atau membuat hal lainnya di kebiasaan kehidupan kalian. Nah, maksudnya mungkin seperti contohnya, mungkin bertanya-tanya, saya tidak memiliki kemampuan di bidang itu, atau saya bingung akan membuat konten apa. Nah, di sini sederhananya seperti ini. Contoh, ibu-ibu rumah tangga yang hobinya mungkin memasak, bisa saja membuat video atau konten berkaitan tentang memasak, mulai tutorial memasak sayur asem atau sayur tumis dan lain sebagainya, bumbu-bumbunya, resepnya. Nah, hal ini sangat sering ditonton. Kenapa hal ini sangat menjanjikan? Bahwasanya saat ini memang YouTube sendiri sering kita gunakan. Terkadang kita mencari sebuah tutorial atau sekedar hiburan itu dari YouTube. Nah, di sini memang prosesnya itu sangat mudah. Di awal memang mungkin berasa, karena di YouTube sendiri itu prosesnya sangat panjang ya, terutama masih dalam tataran pemula. Yang diminta di awal yaitu bahwasanya kita bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube, yaitu ketika kita sudah memiliki 1000 subscriber dan 4000 jam tayang selama 1 tahun terakhir. Nah, banyak loh 1000 itu, mungkin ada yang bertanya seperti itu. Banyak loh 1000 itu, dan 4000 jam tayang itu seperti apa sih? Nah, sebenarnya untuk 1000 subscriber itu bukan suatu hal yang sulit ya. Kenapa saya katakan bukan suatu hal yang sulit? Karena kita memiliki keluarga, kita memiliki komunitas, apalagi kita bisa mempromosikan channel kita kepada keluarga kita, sahabat kita, dan komunitas kita di sini. Nah, sehingga apa? Channel kita cepat berkembang, apalagi ketika konten kita itu menarik, dan selain menarik, banyak peminatnya untuk menonton konten kita, maka dengan demikian subscriber kita akan cepat naik untuk mencapai 1000. Nah, yang selanjutnya yaitu 4000 jam tayang.
Nah, 4.000 jam tayang itu selama 1 tahun terakhir, bayangkan ketika kita seandainya, yang seperti saya contohkan tadi, ketika ibu-ibu tutorial memasak ya, memasak salah satu membuat masakan yang cukup lama, seperti masakan-masakan yang ada, kita mulai dari mempersiapkan bumbunya, cara mengolah bumbunya, cara memasaknya, seandainya itu memerlukan 60 menit atau 1 jam ketika proses memasak tersebut. Nah, 1 jam ketika 4.000 jam tayang dibagi 1 jam, yaitu 4.000 tonton. Jadi ketika seandainya satu video kita itu ditonton oleh 4.000 orang, maka itu akan tercapai 4.000 jam tayang. Seperti itu. Itu kalau satu video yang durasinya 1 jam. Seandainya durasi kita hanya 30 menit. Berarti kan memerlukan yaitu 8.000 view. Nah, seperti itu. Nah, lalu mungkin banyak yang bertanya ya, berapa sih penghasilan dari YouTube? Nah, yang pertama, peraturan dari YouTube sendiri ya, bahwasanya kita setelah dimonetisasi atau akun kita telah disetujui, ketika tadi saya katakan telah mencapai 1.000 subscriber, yang kedua 4.000 jam tayang, itu kita ajukan peninjauan oleh YouTube. Nah, setelah dari pihak YouTube meninjau channel-channel kita, konten-konten kita, di situ ketika YouTube sudah menyetujui, maka akan dikirimkan PIN ya, PIN ke kita, ke alamat kita. Nah, untuk mendapatkan PIN tersebut, kita harus mencapai $10 terlebih dahulu. Ketika kita telah mendapatkan penghasilan $10, maka PIN itu akan dikirimkan untuk konfirmasi ke akun kita. Nah, $10. Lalu berapa sih gaji pertama? Gaji pertama seorang YouTuber. Nah, ketika dikatakan gaji pertama ya, itu bervariasi sih sebenarnya. Tergantung konten atau muatan yang kita buat. Banyak yang menonton atau tidak, seperti itu. Nah, untuk gaji pertama minimal kita bisa mendapatkan gaji, yaitu setelah kita mendapatkan $100. $100 ya. $100 kalau seandainya sekarang kurs rupiah itu 14.200, berarti kita mendapatkan minimal, kita bisa mendapatkan yaitu Rp1.420.000. Nah, lumayan kan? Artinya hanya bermodal HP, kita selain mendokumentasikan kegiatan-kegiatan kita, kita juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari YouTube. Nah, nanti di video-video selanjutnya saya akan memberikan sih bagaimana caranya kita membuat. Pertama, tentunya harus kita membuat akun YouTube terlebih dahulu. Nah, setelah membuat akun YouTube, bagaimana sih kita mengupload videonya dan membuat deskripsi, judul, dan lain sebagainya. Nanti di video-video berikutnya kita akan membahas mengenai hal tersebut. Nah, seandainya ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau ingin kita membuat video apa mengenai tutorial bagaimana sih cara mengelola YouTube, bisa komen di channel ini. Komen apa sih yang diinginkan, bagaimana sih proses pembuatan YouTube, bagaimana sih cara cepat untuk mendapatkan subscriber, dan bagaimana cara yang cepat untuk mencapai 4.000 jam tayang. Karena lumayan juga kan kita menggunakan handphone kita dalam mengisi atau mendokumentasikan kehidupan kita sehari-hari, kita bisa mendapat penghasilan. Dan jangan, artinya sekarang banyak mencari pekerjaan A, ingin yang pekerjaan B, tetapi selama proses belum mendapatkan pekerjaan tersebut masih belum ada aktivitas. Nah, inilah sebenarnya peluang yang sangat bagus. Kita lihat contohnya para youtuber yang telah terkemuka ya,
mereka telah mendapat penghasilan yang lumayan besar. Karena apa? Tentunya ini menjadi sebuah peluang. Artinya dunia hiburan sekarang lebih banyak masuk ke dalam YouTube. Kita lebih banyak mencari di YouTube. Nah, selain itu kita juga bisa mendapatkan sebuah pengalaman ya. Artinya jangan berpikiran, oke, bisa membuat YouTube, bisa membuat video. Nah, lalu bagaimana sih proses editingnya? Sekarang di handphone kita telah banyak, kalau menggunakan Android ada di Play Store, itu banyak menggunakan aplikasi-aplikasi untuk mengolah atau mengedit video yang telah kita buat. Mulai dari yang pertama, mungkin kita ingin memasukkan gambar di dalam video kita atau menambahkan musik dan lain sebagainya. Sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang ada di handphone untuk melakukan editing seperti itu. Seandainya bagaimana sih ketika kita belum bisa melakukan editing, ingin upload video ala kadarnya, yaitu bukan suatu masalah sih ya, bukan suatu masalah jika belum bisa belajar nantinya dan bisa dilakukan melalui upload terlebih dahulu. Artinya upload video yang masih original, belum tersentuh oleh editing. Ya tidak apa-apa ketika itu memang perekamannya sudah bagus, sudah lumayan baik, tidak apa-apa. Yang penting tujuan kita di mana video kita itu bisa ditonton oleh banyak orang. Nah, artinya ketika kita melakukan aktivitas luang atau mungkin kita sedang jalan-jalan, konten kan masih banyak. Ketika kita jalan-jalan ke tempat wisata A, tempat wisata B, kita bisa melakukan review terhadap tempat-tempat tersebut yang kita kunjungi. Atau ketika seandainya kalian suka makan, pergi ke tempat makan A, kalian melakukan review di tempat tersebut. Pergi lagi ke tempat makan B, kalian mereview seperti itu. Banyak. Artinya hobi-hobi kalian pun bisa disampaikan, bisa dibuat konten. Seandainya kalian pandai dalam bidang olahraga, bisa melakukan tutorial bagaimana melakukan olahraga yang kalian kuasai, itu bisa dilakukan dengan baik atau secara profesional seperti itu. Nah, memang sebenarnya banyak ya, atau mungkin sebagai ibu rumah tangga yang dimana aktivitas sehari-harinya bersama anaknya, tidak apa-apa sekalian kita melakukan bermain dengan anak, kita bisa melakukan peliputan dengan anak kita seperti itu. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah kenangan bagi kita ya, ketika kita save atau kita upload di YouTube kita. Suatu saat 20 atau 30 tahun yang akan datang, kita masih bisa memiliki video tersebut, kenangan kita yang kita upload di YouTube seperti itu. Nah, di sini juga sebenarnya peluang ini ya harus kita manfaatkan dengan baik, dengan perolehan hasil yang segitu banyak. Ini harus sangat membantu ya bagi kita, dimana bisa menambah pemasukan kita atau juga bisa membuat aktivitas kita, pekerjaan kita yang belum bekerja sebagai YouTuber, nantinya bisa menjadi seorang YouTuber seperti itu. Nah, memang sebenarnya tidak ada hal yang instan ya. Kita mulai dari nol, perlahan-lahan. Nah, memang seperti contohnya akun yang saya buat ini itu sudah dari tahun 2019. Memang ketika dulu hanya untuk menyimpan sebuah kenangan keluarga, saya simpan, saya upload seperti itu. Nah, memang baru beberapa waktu yang lalu saya fokus untuk melakukan kegiatan lagi dengan YouTube. Nah, di mana di sini saya akan lebih fokus lagi terhadap tutorial-tutorial yang akan saya berikan. Nah, memang di sini silakan kembali lagi untuk komen ya. Apa sih yang
ingin diberikan tutorial seperti apa, terutama mengenai YouTube mungkin, bagaimana pengelolaannya, bagaimana cara cepatnya seandainya, agar kita lebih cepat mendapatkan penghasilan dari YouTube atau digaji dari YouTube, seperti itu. Silahkan komen, nanti kita ketemu lagi ya, terus ikuti channel Teddy Wahid Official. Ingat untuk subscribe, like, komen, dan jika video ini bermanfaat, silahkan share, kita berbagi kepada saudara kita, rekan-rekan kita yang lainnya, agar kita bisa saling membantu. Dan jangan lupa hidupkan loncengnya, agar terus mendapatkan pemberitahuan ketika saya telah melakukan upload video terbaru. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai hal ini. Tetap semangat, terus berusaha, dan yang seandainya belum mencapai 1000 subscriber, belum mencapai 4000 jam tayang, saya doakan semoga cepat dimonetisasi dan bisa cepat mendapatkan penghasilan dari YouTube. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Kita bertemu lagi nanti di video-video